Puluhan emak-emak mengaku menjadi korban penipuan bisnis arisan dan investasi bodong yang dikelola seorang sosialita asal Surabaya, mengadukan nasibnya ke Mapolda Jatim pada Selasa 18 Februari 2025 siang hari. Informasi sosok sosialita yang ditengarai mengotaki bisnis bodong tersebut berinisial NH berusia 33 tahun warga Surabaya. Modusnya, NH mengajak para member untuk menanamkan modal pada investasi dan arisan yang dikelolanya. Untuk informasi selengkapnya, kita telah terhubung bersama rekan Nur Pambudi, jurnalis Tribun Jatim yang akan melaporkannya untuk Anda. Rekan Nur Pambudi, silakan informasi selengkapnya. Oke, baik Justina. Jadi puluhan emak-emak yang mengaku menjadi korban penipuan bisnis arisan dan investasi bodong yang dikelola oleh seorang sosialita asal Surabaya mengadukan nasib kasusnya itu ke Mapolda Jawa Timur pada Selasa siang kemarin. Informasinya sosialita yang ditengarai mengotaki bisnis investasi dan arisan bodong tersebut berinisial NH, warga usianya 33 tahun, warga kota Surabaya. Modusnya NH mengajak para member untuk menanamkan modal pada investasi dan arisan yang dikelolanya, dan uang hasil penanaman modal tersebut bakal digunakan oleh NH untuk menutupi uang target setoran dari pekerjaan suaminya yang bekerja sebagai biro finansial yang ada di kota Surabaya, sebuah perusahaan yang berkantor di Surabaya. Manakala memang suami NH memperoleh insentif dari perusahaan tempatnya bekerja karena berhasil mencapai target eh, pekerjaannya itu, maka NH bakal menerima upah sekitar 10% dari insentif yang dipotong dari suaminya itu. Nah, untuk upah tersebut sekitar 7% upahnya itu bakal diberikan kepada para member yang telah menanamkan modalnya. Dan bisnis tersebut sudah berlangsung kurun waktu 2 tahun belakangan, dan jumlah member yang tertipu dan kepincu dalam bisnis tersebut berjumlah hampir 100 orang dengan nilai kerugian hampir 1 miliar rupiah. Seorang mama yang kesehariannya bekerja sebagai buruh pabrik di kota Surabaya berinisial MO 30 tahun mengaku tertarik dengan bisnis yang ditawarkan NH ini karena meniatkan sejak awal bahwasanya dirinya mengikuti bisnis itu dalam rangka untuk menabung dan juga ingin memperoleh tambahan uang dari hasil insentif yang mungkin bisa muncul dari penanaman uang yang sudah dilakukannya, dan uang yang sudah terlanjur ditanamkan dalam bisnis yang dilakukan yang dikelola NH ini. MO ini korbannya sudah menyetorkan lebih dari 55 juta. Namun selama kurun waktu hampir 1,5 tahun mengikuti bisnis tersebut, ternyata MO korban ini belum memperoleh keuntungan sama sekali, dan skema bisnis arisan di ikutnya itu memiliki pola kerja seperti arisan pada umumnya, yakni menyetorkan uang namun tidak diundi dalam jangka waktu tertentu, melainkan akan memperoleh keuntungan profit bisnis tersebut yang dibayar sesuai dengan tenggat hari yang ditentukan masing-masing member. Dan nanti tentunya adalah menunggu hasil uh, insentif yang diperoleh dari suami NH itu sendiri. Dan korban Nemo belum sempat memperoleh keuntungan sama sekali dari penanaman modal dalam bisnis yang dikelola NH ini, sehingga ia memutuskan untuk melaporkan kasus ini ke pihak Mapolda Jawa Timur. Dan korban Nemo kemarin ketika kami temui di Mapolda Jawa Timur mengaku sama sekali tidak memiliki tanda atau firasat apa-apa terkait munculnya permasalahan pada bisnis keuangan yang dikelola NH ini, hingga akhirnya pada bulan September 2012 silam yang mendapati banyaknya percakapan mencurigakan di kanal informasi WA para member yang ternyata mengeluhkan bahasanya profit keuntungan investasi dan arisan dari bisnis tersebut memang tidak dicairkan atau terlambat dicairkan oleh pihak NH, dan pihak NH itu sendiri sang pengelola juga sulit dihubungi. Setelah dilakukan upaya mediasi, kemudian diupaya untuk mencoba dihubungi oleh para member, bahkan para member juga mulai berusaha untuk menggali atau mencari keberadaannya NH. Ternyata NH tidak ada di tempat tinggalnya. Member juga pernah mendatangi sebuah rumah yang diduga menjadi tempat tinggal NH di kawasan Jalan Simopomahan, Kecamatan Sawan, Kota Surabaya. Ternyata ketika didatangi rumah tersebut dalam keadaan kosong, dan penuturan dari para tetangganya, penghuninya itu yakni NH beserta suami sudah pindah dan membawa beberapa barang dari tempat tersebut. Dan yang bikin dongkolnya lagi para member akhirnya mendapati fakta ternyata rumah tersebut bukanlah rumah pribadi dari NH, melainkan rumah sewaan atau memang bersifat sistem kontrak. Kemudian para member juga sempat mendatangi rumah orang tua dari NH itu sendiri yang berlokasi di suatu kecamatan di kawasan Surabaya Utara. Namun ternyata pihak orang tua NH enggan terlibat dan terseret
atas kasus penipuan yang dilakukan oleh anaknya itu. Bahkan eh, para korban ada yang sempat berusaha untuk menghubungi NH melalui media sosial saat NH melakukan siaran langsung live streaming via TikTok. Namun akun dari member tersebut yang berusaha untuk berkomunikasi melalui kolom komentar langsung dikeluarkan atau di-banned oleh pihak NH itu sendiri. Laporan yang dilakukan oleh para member ini disampaikan atau dilakukan kepada pihak Cyber Polda Jawa Timur. Kasus ini sedang dilakukan penyelidikan lebih lanjut dan dalam waktu dekat perkembangan mengenai penyelidikan dan penyidikan kasus ini akan Tribun Jatim ulas perkembangannya. Demikian reportase kami. Pemirsa, berikut keterangan dari korban penipuan MO. Kami perwakilan dari teman-teman yang tertipu dari korban arisan bodong sama investasi bodong. Total kerugiannya sekitar 800 juta. Mengajak investasi untuk mensupport suaminya, target suaminya yang bekerja. Kemudian kami mendapatkan komisi dari bagian dari komisinya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.